Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amrizal dengan BP 2310442010. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gugus bintang NGC 6397. Oke, mari kita lanjutkan. Pertama, apa itu NGC 6397? NGC 6397 merupakan sebuah gugus bola atau global cluster yang merupakan salah satu gugus bola terdekat dengan bumi dan sering menjadi objek studi dalam astronomi karena kedekatannya memungkinkan para astronom untuk mengamati bintang-bintangnya secara detail. Nah, kepanjangan NGC itu sendiri merupakan singkatan dari New General Catalog. Nah, ini itu berisi katalog astronomi yang berisi ribuan objek benda langit dalam luar angkasa seperti gugus bintang, nebula, galaksi, dan lainnya. Lanjutkan. Untuk sejarahnya itu sendiri, NGC 6397 ini juga dikenal sebagai Caldwell 86. Ini merupakan sebuah gugus bola di konstelasi Ara yang ditemukan oleh astronom Prancis bernama Nicolas Louis de Lacaille pada tahun 1752. Lacaille melakukan pengamatan dengan teleskop yang relatif sederhana pada masa itu, dan dia mencatat sejumlah objek di langit selatan yang sebelumnya belum tercatat dalam katalog astronomi Eropa. Nah, NGC 6397 merupakan salah satu dari banyak objek yang ditemukan dalam ekspedisi. Selanjutnya, untuk karakteristik dari NGC 6397 itu sendiri, yang pertama, NGC ini merupakan gugus bola atau globular cluster yang merupakan kelompok bintang yang sangat padat dan terkonsentrasi. Membentuk bola yang teratur. Gugus bola biasanya memiliki distribusi bintang yang padat di pusat. Jadi di pusatnya itu padat, tapi di bagian-bagian tepinya itu jarang sekali ada bintang. Tapi di bagian-bagian pusatnya itu banyak sekali bintang-bintang. Nah, NGC 6397 ini mengandung sekitar 100.000 bintang, meskipun jumlah secara pastinya itu bisa bervariasi tergantung pada ukuran dan batas pengamatan. Nah, bintang-bintang ini sangat tua, sebagian besar sudah memasuki fase evolusi akhir dari usia mereka. Nah, lanjut. Di sini ada jarak dan usia dari NGC 6397. Yang pertama, NGC 6397 ini berusia sekitar 13,4 miliar tahun, yang berarti hampir setua alam semesta itu sendiri. Dengan usia alam semesta itu sekitar 13,8 miliar tahun. Usia ini dihitung berdasarkan studi evolusi bintang-bintang tua di dalam gugus tersebut, serta pengamatan spektrum dan metalitas atau kandungan unsur-unsur di bintang-bintangnya. Nah, untuk jaraknya itu sendiri sekitar 7.800 tahun cahaya dari bumi. Jarak ini menjadikan salah satu gugus bola terdekat dengan bumi. Pengukuran ini diperoleh melalui pengamatan paralaks menggunakan teleskop seperti Hubble dan teleskop berbasis darat. Nah, para astronom itu bisa mengetahui jarak dulu itu dengan menggunakan beberapa teknik untuk menentukan jarak NGC 6397 dari bumi itu. Yang pertama ada cara paralaks stellar, yang kedua itu ada berdasarkan diagram HR. Metodenya itu yang pertama paralaks itu dengan mengamati pergeseran posisi bintang relatif terhadap latar belakang yang disebabkan oleh orbit bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau yang satu lagi yang menurut diagram HR itu dengan membandingkan magnitudo semu dan magnitudo mutlak matahari. Nah, para astronom itu akhirnya bisa menentukan jarak antara NGC 6397 dengan bumi. Selanjutnya, ada komposisi kimia. Di sini nilai metalitas FeH-nya itu pada bintang-bintang di NGC 6397 sekitar minus 2,02. Nah, maksudnya itu adalah kandungan besi di bintang-bintang NG 6397 itu hanya sekitar 1% dari kandungan besi di matahari. Kandungan logam yang rendah ini menunjukkan bahwa gugus ini terbentuk ketika alam semestanya masih muda, sebelum ada unsur-unsur berat dihasilkan secara signifikan oleh ledakan supernova. Nah, efek dari rendahnya logam ini akan mempengaruhi karakteristik
fisik bintangnya, evolusi, serta kemampuan gugus untuk membentuk planet atau sistem yang kompleks. Selanjutnya itu dominasi unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium dengan sedikit sekali unsur berat, seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Lanjut, bintang-bintang di NGC 6397 termasuk dalam populasi 2, yang artinya bintang-bintang tua dengan logam rendah, tetapi lebih kaya logam yang dibandingkan bintang populasi 3. Selanjutnya ada cooling sequence. Cooling sequence ini merujuk pada perubahan suhu bintang atau objek astronomi lain seiring berjalannya waktu, setelah mereka itu mencapai tahap tertentu dalam evolusinya. Nah, cooling sequence di NGC 6397 ini menggambarkan bagaimana bintang-bintang, terutama katai putih atau white dwarf, mendingin seiring berjalannya waktu setelah menghabiskan bahan bakarnya. Proses ini bersama dengan analisis suhu dan kecerahan bintang-bintang di gugus tersebut. Nah, dari hal tersebut memberi wawasan tentang usia dan evolusi bintang di NGC 6397 dan memberi petunjuk bahwa pentingnya sejarah alam semesta awal. Selanjutnya, black hole. Nah, lubang hitam dengan massa bintang merupakan lubang hitam yang terbentuk setelah bintang besar mati dalam ledakan supernova. Di dalam gugus NGC 6397, kemungkinan terbentuknya lubang hitam jenis ini, meskipun keberadaannya masih tidak mudah untuk dideteksi. Keberadaan lubang hitam dengan massa bintang di gugus ini tidak bisa dikesampingkan, karena hingga saat ini masih belum ada bukti langsung atau pengamatan yang mengonfirmasi bahwa lubang hitam itu ada di gugus NGC 6397 ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.